Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada ini suatu pertanyaan yang datangnya dari apa? Dari Ibu Rina. Pertanyaannya, Ustaz, saya mau bertanya. Saya sudah banyak mengikuti pengajian yang disampaikan dari para mubalik maupun dai yang mengatakan Syiah aliran sesat, bukan Islam. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Apakah benar pernyataan tersebut? Tolong Ustaz berikan suatu penjelasan sedikit, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rina ini memang memang pernah dilemparkan pertanyaan tersebut waktu saya masih pada tahun 2014. Pada tahun 2014 kami seluruh para mubalik Kota Dumai atau disingkat dengan kata PMD, kami mengadakan suatu muzakarah, ya. Kami mengadakan suatu muzakarah yang menyampaikan materi itu Bapak Ustadz Abdul Somad, ya. Dia juga mengatakan sama yang kata Ibu sampaikan ini. Dia mengatakan bahwa yang namanya Syiah ini merupakan suatu aliran sesat atau bukan Islam. Begitu menurut penjelasan dia. Setelah disampaikannya materi tersebut, itu diberi kesempatan di antara itu para mubalik untuk memberi tanggapan tentang materi yang telah disampaikannya. Ada beberapa orang yang memberikan suatu komentar atau beri tanggapan tentang tersebut. Namun setelah orang mubalik itu menyampaikan suatu tanggapan yang setuju apa yang beliau katakan tersebut, setelah itu beliau melemparkan dengan saya, bagaimana Anda tentang Syiah tersebut? Waktu itu saya menjawab, ya, saya jawab, saya tidak berani mengatakan dia itu atau Syiah itu sesat atau bukan Islam. Kenapa? Rasulullah sendiri pernah mengatakan, barang siapa yang mengatakan saudaranya yang seiman itu dikatakan kafir atau tidak Islam begitunya, ternyata kalau pernyataan itu tidak benar tanpa dasar, maka perkataan orang tersebut membalik pada dirinya. Jadi kalau kita mengatakan orang itu tidak beriman atau tidak Islam, ternyata salah tanggapan kita tersebut, maka yang tidak beriman dan tidak Islam itu kita. Jadi jangan sembarang ngomong tentang masalah Islam atau tidak ini. Jangan kita sembarang ngomong. Sebab Islam ini bukan merupakan suatu produk kita. Ini merupakan suatu produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya dasar kuatnya. Sebelum itu saya bertanya, termasuk juga Pak Abdul Somad, saya tanya. Pak Abdul Somad waktu itu saya tanya, apakah Bapak pernah, Pak Ustadz, pernah mengikuti Syiah atau meneliti tentang Syiah? Dan pertanyaan itu saya tanya juga para mubalik yang lainnya. Mereka semua menjawab tidak pernah. Nah, kalau kita tak pernah, bagaimana kita mengatakan dia sesat? Bahkan kita yang sesat lagi nantinya. Ya, makanya kita tak bisa kecuali kita pernah bergabung dengan Syiah, kita bergabung dengan dia, kita belajar dengan dia, nampak dia sesat, entah dia berlaku gini begini, tahu kita. Tapi kalau kita tidak pernah bergabung dengan dia, langsung kita mengatakan sesat, itu pernyataan itu kembali kepada kita. Makanya Allah katakan. Jadi saya menjelaskan dengan seluruh para mubalik waktu itu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an
tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka teliti kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal perbuatan itu. Jadi kalau kita tidak diteliti, jadi yang menyesal kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan sini, saya memang betul dari teman-teman mengatakan saya orang penakut katanya. Penakut itu tak berani mengatakan sesuatu. Memang saya termasuk orang yang paling penakut, benar. Saya takut dengan Allah nanti. Kalau seandainya pernyataan ini salah, di mana letak muka saya bersama Allah nanti? Bagaimana? Saya tak bisa menjawab. Ya Allah, dulunya aku tidak berani memperbaiki, ya Allah, kerana di sana ada Pak Abu Somad, aku segan, ya Allah. Pasti ya Allah jawab, engkau segan dengan Abu Somad, tapi kau tak segan dengan aku dan Rasulku. Kau tak segan. Pasti saya akan dicampakkan Allah ke dalam neraka. Maka dari sebab itu saya takut, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tegur. Saya menegur bukanlah kerana saya sombong, tidak. Tapi saya ingin memperbaiki apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Bukan kerana saya sombong, enggak. Dalam ayat lain Allah mengatakan juga dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih wattaqullaha innallaha samiul alim. Wahai orang-orang beriman, Allah katakan, Allah panggil orang beriman, jangan kamu, kata Allah, jangan kamu dikatakan oleh Allah, hai orang beriman, jangan kamu mendului Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendului Allah dan Rasulnya. Apa maksud mendului Allah dan Rasul? Baik perkataan kita maupun perbuatan kita tidak boleh mendului Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Dan Allah katakan innallahu samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Allah tidak ada mengatakan demikian, mengatakan mereka itu sesat, mengatakan mereka itu tidak Islam. Satu ayat pun tidak ada mengatakan orang Syiah itu sesat menurut Allah. Dan begitu juga dalam hadis-hadis Nabi tidak ada. Jadi bagaimana saya berani untuk mengatakan mereka itu sesat? Maaf para hadirin yang ada, saya tidak sanggup mengatakan Syiah itu orang sesat. Saya berkeyakin dia adalah saudara kita seiman dan sekeyakinan. Di sini saya sampai dengan tegas. Jadi semua saat itu terdiam semuanya. Tidak ada berbicara sama sekali. Saya jelas saja. Kalau yang hitam saya katakan hitam, ya beda saya. Kalau hitam saya kata hitam, kalau dia merah saya katakan merah. Saya tak akan merubah sama sekali. Kerana saya termasuk orang penakut, kata teman tadi, orang yang penakut, orang pemalu, penakut. Saya takut dengan Allah. Kalau saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah telah mengazab saya, kemana lagi saya minta tolong? Saya yakin anda yang hadir di sini tidak akan mampu menolong saya. Kalau saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini saya mohon maaf kerana saya tak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Abu Somad ini. Mudah-mudahan kita nanti dapat memahami apa yang saya sampaikan ini. Dan begitu juga dari Ibu Rina. Kita Ibu Rina, berdasarkan ayat ini, kita tidak boleh mengatakan saudara kita kafir atau mengatakan saudara kita itu tidak Islam, berdosa kita, kerana Allah melarang. Jadi kalau ada kabar fasik, nah ini kata Allah tadi dah jelas, kata Allah, apabila ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in ja'akum fasikun, apabila datang orang fasik, binabain memberi kabar, fatabayyun, maka hendaklah kamu tabayyun. Jadi waktu kemarin itu saya katakan dengan Pak Abu Somad, waktu tahun 2014, maaf Ustaz, saya tabayun dulu. Saya tabayun. Tabayun maksudnya saya teliti dulu.
atau saya hayati dulu. Maksudnya saya teliti lebih dulu apakah benar atau salah. Jadi kita selaku umat Islam, kata saya mohon, kalau betul-betul kita mengaku mereka itu tidak beriman, kita teliti dulu, kita pelajari tentang dia. Kalau kita perlu kita bergabung dengan dia dulu. Jadi gitu. Jadi kalau sudah jelas, baru kita tahu. Jangan sama seperti dengan teman saya dulu. Teman saya dahulu begitu. Dia mengatakan melarang saya pergi ke rumah. Ada satu rumah sekitar 5 buah dari rumah saya. Itu jangan ke sana. Apa? Dia memelihara harimau. Lalu saya tanya, pernahkah kau pernah pergi ke rumahnya? Tidak. Kata siapa? Kata orang. Oh, kata orang, saya bilang. Saya pernah pergi ke rumah dia. Rumah dia jangankan harimau, kucing pun dia tak punya. Dia tak tahu apa-apa orang itu lurus. Kenapa lah kita mengatakan dengki dengan dia? Dia tak pernah ganggu kita. Dia pun tidak pernah ganggu kita, merugikan kita tidak pernah sama sekali. Kenapa kita membenci dia? Begitu dia. Jadi sama saja kejadiannya. Orang Syiah itu pun tak pernah ganggu kita. Begitu. Orang Syiah tak pernah mengganggu kita, dia tidak mengganggu istri kita, tidak pernah mengganggu anak kita dan sebagainya. Apa pula kita katakan dia tidak Islam? Jadi kita lagi ini kalau seandainya ada, saya mohon maaf, bapak-bapak yang mengatakan dia tidak Islam, dari saat ini saya tidak setuju, otomatis saya tidak setuju. Saya masih meyakini bahwa dia saudara kita yang seiman. Itu maksudnya. Ya, walaupun beda pengajiannya, saya yakin dia saudara kita seiman. Ya, jadi kita harus bersangka baik dengan dia. Karena dia tidak ada dasar-dasarnya dia itu keluar dari ajaran Islam. Karena dia bersyahadat, karena dia mempercayai Rasulullah, dia beriman dengan Al-Quran dan sebagainya. Kenapa pula dia kita katakan tidak beriman? Itu bahaya bagi kita. Lagi oleh sebab itu saya mengimbau pada seluruhnya, jangan sekali-kali nantinya kita mengatakan orang itu tidak beriman, tidak Islam kalau tidak punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Al-Quran. Jadi begitu juga Ibu Rina. Saya sebutkan Ibu Rina, sebenarnya mereka sama dengan kita sebetulnya. Sama. Ya, sama. Dia mereka solat, kita solat. Dia pergi kaji, kita pergi kaji. Dia syahadat, kita syahadat. Tak ada bedanya. Jadi kita harus bersangka baik dengan dia, ya. Kita harus bersangka baik dengan dia. Dia juga saudara kita seiman dan sekeyakinan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ibu Rina bisa paham. Kalau seandainya juga belum paham, boleh Ibu Rina hubungi telepon saya atau WA saya. InsyaAllah masih diberi Allah kesempatan saya hidup di dunia ini, saya akan jawab sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, saya tidak akan berani menambah-nambah atau mengurang-urang. Apa saja yang dikatakan Allah, itulah saya hanya berani mengikut dan menurut apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita tetap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.